Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Enda Ruspanini dengan NRP 50062111035. Bersama dua teman saya, yaitu Jihan Fitra Fajrin dengan NRP 50062111071 dan Amar Mujibur Rahman dengan NRP 50062111079. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 program komputer kelas A akan mempresentasikan mengenai tugas final project mata kuliah program komputer. Final project kami berupa sebuah game dengan tema pariwisata yang dibuat dengan menggunakan VBA Macro Excel. Nama game ini adalah Save the Landmark. Latar belakang dari final project kami adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa minat masyarakat terhadap bidang pariwisata cukup tinggi. Sektor pariwisata sejak dahulu memiliki daya tarik tersendiri yang berhasil menarik minat para wisatawan. Namun, sektor pariwisata sempat memburuk sejak terjadinya pandemi COVID-19. Tempat wisata merupakan tempat yang biasanya dipenuhi oleh wisatawan. Selama pandemi, terdapat imbauan untuk tetap di rumah dan melakukan social distancing karena virus dapat menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain dalam suatu kerumunan. Oleh karena itu, tempat-tempat wisata terpaksa untuk tutup sementara. Melihat keadaan tersebut, kami menggagas sebuah ide dengan membuat program berupa game yang bertujuan untuk sarana edukasi dan hiburan mengenai sektor pariwisata di dunia. Game Save the Landmark adalah sebuah game yang dibuat menggunakan VBA Macro Excel. Konsep game ini mengusung tema pariwisata berupa landmark-landmark yang ada di seluruh dunia. Selain itu, terdapat juga fakta-fakta menarik mengenai landmark tersebut. Dalam game ini, terdapat beberapa jenis permainan, yaitu kuis, cari gambar, dan puzzle. Game terdiri dari 6 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Game akan berakhir saat pemain berhasil menyelesaikan ke-6 level yang ada. Berikut merupakan flowchart program secara keseluruhan. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan pada penjelasan modul dan sintaks. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai alur game Save the Landmark. Saat membuka program, akan muncul tampilan seperti pada gambar yang pertama ini. Kemudian, jika kita mengklik tombol Start, akan muncul user form yang menampilkan prolog alur cerita game ini berupa percakapan antara Profrog dan Oyen. Profrog merupakan karakter yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia, sehingga dia mencuri landmark-landmark yang ada di seluruh dunia. Sedangkan Oyen merupakan karakter yang berusaha menggagalkan rencana Profrog dengan merebut kembali landmark-landmark yang telah dicuri oleh Profrog. Setelah itu, tampilan akan berubah menjadi peta alur level selection. Terdapat 6 level yang dimulai dari benua Amerika, kemudian Eropa, Asia, Australia, Afrika, dan yang terakhir di level final boss berada di benua Antartika. Level 2 hingga level terakhir masih terkunci. Pemain harus menyelesaikan level secara berurutan untuk membuka level-level yang berikutnya. Setelah level dipilih, akan muncul user form prolog dari Oyen yang meminta bantuan pemain untuk mencari bahan makanan yang digunakan untuk membuat hidangan khas dari level benua yang dipilih. Hidangan khas tersebut akan digunakan sebagai sumber energi Oyen melawan Profrog. Kemudian, terdapat common button next untuk menampilkan game cari objeknya. Di sebelah kanan user form terdapat text box berupa perintah bahan makanan apa yang perlu dicari. Apabila pemain mengklik bahan makanan yang benar, maka bahan makanan tersebut akan hilang dan skor yang berada di pojok kiri atas akan bertambah. Tingkat kesulitan di setiap levelnya akan meningkat sehingga objek yang dicari tiap levelnya juga semakin banyak. Ini merupakan tampilan user form jika pemain gagal menyelesaikan game cari objek. Dan ini adalah tampilan jika pemain berhasil menemukan semua objek yang diminta. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amar. Selanjutnya ialah ada tampilan dari user form game puzzle seperti berikut. Pada user form game puzzle, terdapat 9 kotak gambar yang berisikan gambar-gambar yang sudah terpotong-potong, dan juga terdapat 1 kotak yang berisikan gambar tersebut apabila
sudah berhasil digabungkan. Kemudian apabila pemain gagal dalam menyelesaikan game puzzle, maka akan muncul user form seperti pada gambar sebelah kiri. Namun apabila pemain berhasil menyelesaikan game puzzle, maka akan muncul user form seperti pada gambar sebelah kanan. Apabila pemain berhasil menyelesaikan game puzzle, maka setelah muncul tampilan berhasil akan muncul juga user form fun fact yang berisikan informasi untuk menyelesaikan kuis pada level selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jihan. Nah, jadi ini ada tampilan pada level berikutnya. Yang di kiri ini jika level sebelumnya sudah selesai. Yang di kanan ini jika level sebelumnya belum selesai. Maksudnya, kalau yang di kiri ini, misalnya player sudah menyelesaikan level 1. Waktu player mengklik level 2, maka akan muncul user form yang menyuruh player untuk menyelesaikan kuis terlebih dahulu untuk membukanya. Sedangkan untuk user form yang kedua ini muncul apabila player misalnya baru menyelesaikan level 1, tetapi player ingin loncat ke level 3, maka akan ada user form yang berisi level tersebut masih terkunci dan player harus menyelesaikan level sebelumnya untuk membuka level yang diklik. Kemudian ada tampilan game quiz. Jadi user form game quiz ini berisi label pertanyaan, lalu ada comment button yang berisi jawaban dari pertanyaan di atasnya. Jadi di belakang pertanyaan dan foto ini sebenarnya ada label answer yang menjadi acuan penilaian atau scoring dari game quiz ini. Kemudian ada tampilan jika player gagal dalam game quiz dan jika player berhasil pada game quiz. Player itu dikatakan gagal apabila dia tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar minimal 3. Jadi dia cuma bisa jawab 1 atau 2 yang benar. Nah, sedangkan dia berhasil apabila berhasil menjawab minimal 3 pertanyaan dengan benar. Lalu yang terakhir itu ada tampilan saat game berakhir. Jadi apabila player sudah memainkan ke-6 level berupa mencari gambar, puzzle, dan kuis setiap levelnya, maka di akhir akan muncul user form seperti yang ada di layar ini, berupa ucapan terima kasih Oyen kepada player karena sudah menemani panjang petualangannya dalam merebut kembali landmark yang dicuri oleh Dr. Fox. Nah, setelah melihat tampilan dari game ini, kami akan mendemonstrasikan game yang telah kami buat. Nah, kami memilih untuk melakukan trial terlebih dahulu sebelum menjelaskan sintaks, agar nantinya terdapat gambaran akan seperti apa sih aplikasinya jika dijalankan. Nah, apabila tombol startnya kita diklik oleh pemain, maka akan muncul prolog seperti ini. Hahaha, akhirnya aku berhasil mengambil anak dunia, tidak semudah itu Profesor Frog, hingga seterusnya. Nah, lalu muncul keterangan terkait harus memainkan level 1 terlebih dahulu untuk membuka level 2. Begitupun untuk level-level selanjutnya. Di sini terdapat 6 level. Nah, apabila reset game ini kita pencet, nah maka akan kembali ke layar utama dan mereset ulang permainan. Nah, apabila user form ini kita close, maka prolog terskip. Jadi, pemain tidak harus apabila memainkan game Save the Landmark tidak perlu membaca prolog, bisa langsung di skip saja dengan meng-close user form-nya. Nah, apabila level 2 kita klik tanpa menyelesaikan level 1, maka akan muncul seperti ini. Level masih terkunci. Begitupun untuk level 3, level 4, sampai level 6. Nah, sehingga berarti di sini hanya level 1 yang baru bisa dimainkan. Langsung saja kita klik, akan muncul seperti ini. Apabila kita gagal, misal pemain meng-close user form searching game ini, maka akan muncul seperti ini, bahwa gagal. Nah, namun apabila berhasil, maka akan muncul user form seperti ini. Langsung kita berikan kepada Oyen.
Dan ada game puzzle. Apabila pemain frustasi misalnya lalu meng-close game puzzle, maka akan muncul seperti ini. Dan pemain harus mengulang dari awal lagi. Gitu. Langsung saja. Nah, kemudian ini apabila game puzzle berhasil diselesaikan, maka akan muncul user form seperti ini. Dan muncul fun fact. Nah, apabila level 1 ini sudah selesai. Nah, apabila kita mengklik level 1 lagi, nah maka alih-alih kita main lagi, namun muncul user form fun fact seperti berikut. Nah, fun fact inilah yang nantinya akan digunakan untuk memainkan game quiz. Nah, ini apabila level sudah terbuka. Nah, kuis-kuis ini informasinya terdapat pada fun fact yang tadi. Gitu. Langsung saja. Nah, ini apabila kuisnya berhasil, namun apabila kuis gagal dimainkan oleh pemain, maka akan muncul seperti ini. Gitu. Saja kita langsung mainkan untuk level 2. Kurang lebihnya masih sama ya, seperti level 1, hanya beda terkait gambar puzzle-nya serta benda yang harus dicarinya apa saja itu berbeda tiap level. Namun kurang lebihnya masih sama. Nah, ini apabila level 2 berhasil diselesaikan, sama saja muncul user form seperti ini. Sama sebelumnya. Lanjut ke level 3. Kemudian ini sama mencari barang, ada udang, ada cabai, seperti itu. Sup lentil, telur, lemon. Nah, kemudian berhasil membuat laksa Singapura. Yang sama, kita harus menyelesaikan ini. Apabila berhasil, level 4 ini akan membuat pavlova. Kita berikan kepada Oyen. Lanjut ke puzzle selanjutnya. Nah, ini lumayan menantang. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya puzzle ini memiliki sintaks yang shuffle, sehingga pengacakan puzzle, tiap bermain game puzzle itu pasti berbeda. Sehingga kadang dapat yang sulit, kadang dapat yang gampang. Nah, itu tergantung ketika saat memainkan game puzzle-nya. Seperti itu. Level 5. Sama seperti sebelumnya. Kita cari barang-barang. Sehingga berhasil buat Poji Cost gitu. Sama seperti level-level sebelumnya. Di sini kita main puzzle lagi. Ini juga cukup menantang ya. Nah, ini apabila level 5 berhasil, ini memang terkadang terjadi bug seperti ini. Nah, ini isinya sama seperti sebelumnya, ialah fun fact untuk membuka level 6. Nah, untuk level terakhir terdapat sedikit perbedaan. Di sini terdapat sedikit prolog juga atau epilog kayak kurang lebihnya gitu. Nah, manakah prolog gitu. Dan kurang lebihnya sama. Apabila level telah berhasil, akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti menandakan bahwa game telah selesai. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, ya apabila level 1 diklik, muncul seperti itu, level 2 klik itu, level 6 seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwasanya apabila kita mengklik reset game, maka akan kembali awal. Nah, apabila kita start lagi, kita coba buka, nah sudah dari awal lagi, seperti itu. Level-levelnya juga sudah terkunci dan semacamnya.
Selanjutnya akan kami jelaskan terkait sheets database. Jadi pada game Save the Landmark ini kami menggunakan 3 sheets utama, melainkan sheets layer utama, sheets level selection, dan sheet database. Nah, pada sheets database ini terdapat data-data yang nantinya akan dijadikan acuan untuk modul-modul yang akan kami susun. Nah, di sini ada yang pertama pada sel B1, yakni keterangan level unlock. Yang berarti untuk mengetahui apakah level tersebut masih terkunci atau sudah terbuka. Apabila true, berarti level sudah terbuka. Namun apabila unlock-nya masih false, berarti level terkunci. Sedangkan sebelahnya, pada sel C1 terdapat level finished, yang berarti untuk mengetahui apakah level tersebut sudah selesai atau belum. Apabila level sudah selesai, maka akan muncul perintahnya tersendiri. Apabila belum selesai, maka akan muncul perintahnya tersendiri juga. Pada sel D1 terdapat fun fact, yakni berisikan data acuan yang nantinya akan dipanggil pada user form fun fact. Pada sheet database juga kami sudah mengisi data untuk memanggil terkait isi dari pertanyaan pilihan serta pilihan ganda pada user form quiz. Kemudian juga pada database kami juga sudah menaruh data terkait jawaban pada kuis tersebut. Kemudian di sini ada modul util. Nah, jadi modul util ini sebenarnya modul yang berisikan fungsi-fungsi yang kedepannya akan sering kami gunakan. Nah, maksud kami dari menyusun modul util ini ialah agar kami tidak perlu menulis ulang sintaks yang sekiranya akan sering muncul pada modul-modul selanjutnya. Jadi kami cukup memanggil function yang sudah kami deklarasikan di util. Adapun beberapa fungsinya ialah yang pertama ada database sebagai worksheet. Jadi apabila kami ingin memanggil sheets database, kami cukup menulis database saja. Kemudian juga ada public score as integer, yakni kami mendeklarasikan sebuah skor yang pastinya itu akan sering digunakan ya. Kemudian juga ada function is level unlock. Level as integer as boolean. Jadi di sini as boolean ini yang mengartikan bahwa is level unlock hanya berisi 2, yakni true dan false, yang seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan pada database, pada sheets database sebelumnya. Nah, di sini ada dim cell name sama dengan B dan level plus 1. Kemudian is level unlock sama dengan database.range dalam kurung cell name.value. Nah, di sini berartikan bahwa is level unlock ini akan merujuk data dari database.range dalam kurung cell name. Cell name di sini apabila kita misal mengambil contoh level 1, maka B dan 1 tambah 1, 2. Yang berarti B2 seperti itu. Sehingga is level unlock akan mengambil data dari sheets database dengan range B2.value. Apabila kita kembali sedikit kepada database, nah pada sheets database B2 dapat kita ketahui bahwa terdapat keterangan level 1 sudah unlocked, true atau false seperti itu. Apabila sudah true, maka sudah terbuka. Apabila false, berarti level masih terkunci. Seperti itu. Begitupun juga untuk level-level selanjutnya. Apabila level 2, berarti mengambil dari B3. Apabila level 3, mengambil dari B4, hingga seterusnya. Untuk is level finish, function is level finish pun sama seperti is level unlock. Hanya bedanya tentunya karena tadi is level finish keterangannya terdapat di sebelah level unlock, maka cukup mengganti B-nya menjadi C seperti itu. Selanjutnya adalah sub reset level, yakni sheets dalam kurung level selection.visible sama dengan false. Kemudian di bawahnya juga terdapat for each row in database range B3 hingga B7 sama dengan false dan range C2 hingga C7 sama dengan false. Maksud dari tiap-tiap sintaks ini ialah kami mendeklarasikan level selection untuk menjadi false kembali. Karena di awal permainan sudah false, namun ketika game dimulai maka kembali true. Sheets level selection itu true, sehingga pada reset level apabila level di reset maka sheets level selection kembali tidak terlihat seperti itu. Kemudian di sini terdapat each row in database range B3 sampai B7 false, C2 sampai C7 false. B3 sampai B7 seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa itu merupakan keterangan terkait apakah level unlocked terbuka atau masih terkunci seperti itu. Kemudian untuk range C2 sampai C7 itu keterangan terkait apakah level sudah selesai atau belum. Nah, sehingga apabila
menggunakan reset level, maka semuanya kembali false, yang berarti game mengulang kembali dari awal. Seperti itu. Selanjutnya adalah public function check score, yang isinya merupakan jika skor lebih dari sama dengan min, maka check score sama dengan true. Apabila tidak, maka check score sama dengan false. Nah, di sini mengapa kami taruh di util, ialah karena tentunya check score akan sering digunakan pada game-game, tidak hanya digunakan pada satu game gitu, sehingga kami alih-alih menulis ulang sintaksnya, kami cukup memanggil check score saja, seperti itu. Kemudian juga ada add score, yakni skor tambah sama dengan skor plus 1, yakni skornya nambah. Ini kami taruh di util juga karena pastinya akan digunakan pada game-game ke depannya, sehingga kami taruh di util. Kemudian juga ada public sub, unlock level, dim cell name sama dengan B, dan level plus 1, database.range, cell name.value. Nah, ini sebelumnya sama seperti yang sudah saya jelaskan terkait is level finished. Bedanya di sini ialah perintah untuk menjadikan keterangan pada database itu true. Nah, ini akan sering dipanggil ketika game sudah selesai, sehingga kami cukup taruh di util saja. Jadi tidak perlu menulis ulang sintaksnya, cukup memanggil unlock level dan finish level. Yang kedua yaitu terdapat modul menu. Gambar yang di sebelah kiri merupakan diagram alur modul menu untuk mempermudah penjelasan sintaks. Program ini akan dimulai ketika tombol start pada level layar utama diklik. Program akan mengubah visibilitas sheet level selection menjadi true agar worksheet tersebut terlihat. Lalu, program akan memindahkan pemain dari sheet layar utama menuju ke sheet level selection. Pada saat yang bersamaan, ketika tombol start diklik, program akan memanggil fungsi reset game yang terdapat pada modul util dan mengubah semua keterangan data level finish dan level unlock pada sheet database menjadi false. Kecuali untuk level unlock pada level 1 tetap true, agar hanya level 1 saja yang baru bisa dimainkan. Sehingga saat tombol start diklik, program akan menjalankan dua perintah secara bersamaan, yaitu pindah ke sheet level selection sekaligus mereset ulang permainan. Gambar yang di sebelah kanan merupakan sintaks dalam modul menu. Saya akan menjelaskan yang bagian bawah terlebih dahulu. Bagian ini adalah perintah saat kita menekan tombol start game di awal. Di bagian ini terdapat call reset level. Sebelumnya, kami telah mendeklarasikan reset level pada modul util. Reset level dibuat pada modul util karena agar kita tidak perlu membuat dua reset level yang berada di start game dan level selection. Jadi kita hanya perlu assign makro pada submodul util. Pada sintaks modul util terdapat sub reset level seperti pada gambar yang di sini yang berfungsi untuk mengubah range B3 hingga B7 yang berada di database menjadi false. Range B3 hingga range B7 merupakan kolom unlock untuk level 2 sampai level 6. Gunanya agar hanya level 1 yang true. Sehingga hanya level 1 yang bisa dimainkan setelah kita mereset game. Kemudian untuk yang bawahnya ini berfungsi untuk mengubah kolom C2 hingga C7 pada database yang merupakan kolom finish untuk level 1-6 menjadi false. Jadi jika keterangannya masih false, tampilan yang akan muncul saat level diklik adalah tampilan game level itu. Tapi jika keterangannya true, artinya game sudah selesai dimainkan. Sehingga saat kita klik levelnya lagi, nanti yang muncul merupakan user form fun fact. Di modul menu, semua level keterangannya dibuat menjadi false agar semua level masih belum selesai karena tujuan kita untuk mereset game. Kemudian yang di bawahnya ini terdapat call show form. Nah, call show form ini berfungsi untuk merecall show form yang telah dideklarasikan di bagian atas awal sintaks ini. Show form berguna untuk menampilkan chat 1. Chat 1 di sini adalah
user form prolog percakapan antara Prof dengan Oyen, seperti yang tadi sudah ditampilkan. Jika chat 1 itu diklik, nanti terdapat dua perintah, yaitu jika kita klik tombol next di user form, nanti chat 1 akan terunload dan chat 2 atau chat berikutnya akan muncul. Sebenarnya di sini bisa langsung dituliskan sampai chat terakhir di sintaks menu ini, tetapi kami menuliskannya secara terpisah agar user form percakapannya bisa langsung di-skip. Jadi saat memainkan game, kita tidak harus selalu melihat prolog. Percakapan bisa di-skip dengan mengklik tombol close. Saat kita mengklik tombol close, nanti tampilannya langsung berubah ke level selection. Kemudian yang di bagian sheets level selection visible sama dengan true berfungsi agar saat kita memulai gamenya nanti langsung bisa pindah tampilan ke sheets level selection, karena jika masih false tampilan tidak bisa berpindah ke sheets level selection yang ini. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait modul level. Nah, jadi pada modul level ini, apabila salah satu level kita diklik oleh pemain, maka program akan bertanya dulu, apakah level tersebut sudah selesai atau belum. Nah, apabila sudah selesai, otomatis keterangan is level finish dan is level unlock pada database, keterangannya itu sudah true. Namun, apabila belum, maka program akan memanggil modul game quiz. Nah, modul game quiz ini nanti akan memanggil user form quiz. Nah, user form quiz akan mengambil banyak data-datanya itu dari modul util, seperti itu. Kemudian apabila game quiz berhasil, maka nanti akan lanjut ke game searching. Nanti game searching juga akan memanggil user form searching level dalam kurung number. Number di sini ialah dari angka 1 sampai 6 yang merupakan level itu sendiri. Sehingga apabila searching level 1, maka akan memunculkan user form searching level untuk level 1, hingga seterusnya sampai level 6. Nah, apabila game searching sudah selesai, maka akan dipanggil modul game puzzle. Modul game puzzle di sini juga akan memanggil user form puzzle. Nah, apabila ketiga permainan sudah selesai, maka keterangan pada sheets database is level finish akan menjadi true, yang otomatis membuat is level unlock-nya juga ikut menjadi true, sehingga pemain dapat memainkan level selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan sintaks modul level. Nah, di sini jadi terdapat sedikit perbedaan antara sintaks level 1 dan level 2 sampai level 6. Nah, kita mulai bahas dari level 1 terlebih dahulu. Jadi, apabila modul level ini dimulai gitu, program akan bertanya terlebih dahulu, apakah level tersebut sudah finish atau belum, atau masih belum selesai, seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, maka akan muncul perintah level succeed.label1 sama dengan database.range_d2.value. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah pada user form level succeed ini isinya adalah user form fun fact yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ialah user form fun fact. Nah, sama dengan database.range_d2.value. D2 ini merupakan isi dari fun fact tersebut. Jadi alih-alih kami membuat user form fun fact satu-satu, kami cukup membuat satu template bahasanya, kemudian hanya tinggal mengambil konten tulisannya dari database range_d2.value. Nah, setelah diisi tulisannya, baru level succeed.show. User form level succeed tersebut dimunculkan, seperti itu. Itu apabila level sudah finish. Nah, tapi ketika level masih belum finish, akan dijalankan perintah berikutnya, yakni dicek kembali apakah level tersebut sudah terbuka, sudah unlocked, atau masih locked, atau masih terkunci. Nah, apabila sudah terbuka, maka muncul begin message, yakni kayak semacam user form yang mengatakan, ayo kita mulai permainan, kurang lebih. Seperti itu saja. Nah, setelah user form tersebut selesai, nanti akan dipanggil modul game searching. Nah, terkait modul game searching akan dijelaskan nantinya oleh teman saya. Setelah game searching dianggap selesai, apabila game searching berhasil, maka kemudian akan muncul search game succeed.show, yakni user form yang mengatakan bahwa search game sudah selesai, kamu berhasil, kurang lebih seperti itu. Setelah itu akan dipanggil lagi modul game puzzle yang nantinya akan dijelaskan juga oleh teman saya. Apabila game puzzle tersebut dianggap berhasil, maka akan muncul keterangan puzzle succeed.show. Intinya sama saja bahwa puzzle succeed sudah selesai, gitu, puzzle sudah selesai. Nah, kemudian di bawahnya ada level succeed.label1. Label 1 sama dengan database range_d2. Ini sama seperti
is level finish tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa mengambil isi dari fun fact tersebut, kemudian memunculkan level succeed.show kalau level sudah selesai. Nah, di sini di bawahnya ada keterangan finish level 1 dan unlock level 2. Nah, finish level 1 dan unlock level 2 ini fungsi yang sudah kita deklarasikan di util yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi finish level 1 secara sederhananya mengubah keterangan pada database bahwa level 1 sudah true, sudah finishnya sudah true, bahwa level 1 sudah selesai. Sedangkan unlock level 2 ini maksudnya level 2 sudah terbuka, sehingga level 2 sudah bisa dimainkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada else puzzle failed.show, else search game failed.show, dan lain-lain. Dan level log itu intinya apabila game puzzle gagal, maka akan muncul puzzle failed. Apabila search game gagal, maka akan muncul user form search game. Dan apabila level masih terkunci, maka akan muncul level log.show, seperti itu. Nah, kemudian apa sih perbedaannya dengan sintaks level 1 dan level 2 hingga level 6? Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal bahwa level 1 tidak ada game quiz, sedangkan level 2 sampai level 6 terdapat game quiz. Jadi perbedaannya hanya terdapat pada game quiz tersebut. Nah, di gambar sebelah kanan di bawah else, di bawah if is level unlock 2 terdapat quiz before.show. Nah, ini semacam kata user form pengantar untuk game quiz. Nah, nanti akan dipanggil, kemudian nantinya akan dipanggil modul game quiz yang nantinya dijelaskan oleh teman saya terkait modul game quiz. Ini sama saja seperti level 1 sisanya. Seperti itu. Nah, di sini untuk level 3, 4, 5, dan 6, sintaksnya sama persis seperti level 2, hanya tinggal mengganti argumennya. Di sini misal is level finish dalam kurung 2. Nah, di situ apabila level 3, maka cukup diganti dengan is level finish 3, is level unlock 3, seperti itu. Atau yang seperti unlock level, pada level 2 kan yang dibuka level 3, unlock level 3. Nah, berarti pada level 3 yang dibuka level 4. Nah, sehingga nanti tinggal cukup diubah unlock level 4. Hingga seterusnya sampai level 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sintaks modul quiz. Jadi di sini di sebelah kiri ada diagram alur dari sintaksnya. Jadi pertama kita start game, lalu akan di-call user form quiz yang data atau isi dari user form quiz ini berasal dari sheet database yang berupa pertanyaan, optionnya, dan juga jawabannya. Lalu kalau misalnya jawabannya benar, maka akan di-call at score, di mana at score ini sudah dideklarasikan di util. Jadi apabila skornya itu kecil dari 3, start game-nya false atau berarti game-nya gagal, pemain gagal dalam game tersebut. Dan jika skornya besar atau sama dengan 3, start game-nya true atau game-nya berhasil. Di sini start game dan kurung level as integer as boolean. As boolean ini digunakan agar programnya tuh tahu game tersebut udah selesai atau belum. Jadi kalau misalnya start game-nya itu true, berarti game-nya selesai. Kalau misalnya false, game-nya belum selesai. Nah, terus di sini ada start sama dengan 10 tambah level kurang 2 dikali 4. Nah, ini itu kan di game quiz ini dimulai di awal level 2. Jadi misalnya nih, level 2 berarti 2 kurang 2 dikali 4 kan 0. Berarti startnya itu di 10, di baris ke-10 dari data yang ada di database di slide ke-19. Nah, 10 itu berarti di sini. Jadi pertanyaan yang pertama akan muncul itu dimulai dari sheet database ini baris 10. Nah, jadi pertanyaannya tuh yang di mana patung Liberty dibuat, option A-nya Prancis, B-nya Amrik, lalu C-nya Jerman, D-nya Belanda, dan jawabannya itu A, gitu. Terus kita balik lagi ke slide 25. Terus di sini call quiz start quiz. Ini tuh maksudnya kita itu memanggil user form quiz start quiz. Lalu di sini set score dan kurung 3, maka start game sama dengan true. Jadi kalau set score-nya itu 3
start game-nya benar atau selesai. Karena minimal benar 3 pertanyaan, maka dianggap game itu berhasil untuk kuis. Jadi kenapa bisa cek skornya itu langsung di dalam kurung 3? Karena kalau kita lihat kembali di slide 20, ini cek skor itu dideklarasikan sebagai public function dengan isi di dalamnya itu min as integer. If skor besar atau sama dengan min, maka cek skornya true. Else cek skornya false. Nah, di sini skor dideklarasikan sebagai integer. Tuh. Makanya kita bisa langsung buatnya 3 gitu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, di sini quiz number-nya dideklarasikan sebagai integer, quiz pertanyaan, dan ke bawah itu semuanya string. Terus di private sub quiz ini ada if quiz dot answer dot caption sama dengan A. Nah, ini itu dapat dari mana? Referensi dari kan di tampilan user form quiz itu sebenarnya di belakangnya foto ada label seperti yang saya bilang tadi, ada label yang diberi nama label answer. Jadi misalnya isi dari label answer itu A dan command button yang diklik itu juga yang A, maka akan memanggil add score. Berarti di add score itu juga udah dideklarasiin di util. Nah, sebentar. Nah, ini add score berarti skornya bertambah 1 gitu. Terus begitu juga untuk yang B, yang C, yang D. Nah, kan tadi di awal call quiz.startQuiz. Jadi user form quiz, ini user form quiz, start quiz. Jadi acuan game-nya itu dari yang ini. Nah, gimana biar tiap user form itu punya caption yang beda-beda, padahal cuman buat satu user form doang kan. Jadi itu karena ini. Jadi pertama kan kita buat dulu ini sama dengan start plus 3. Nah, misalnya yang di level 2 tadi, startnya kan sama dengan 10. Jadi 10 tuh 10 tambah 3, berarti 10 tuh 13. Kuis pertanyaannya itu sama dengan database cell I,3, yang A-nya I,4, kan itu berarti di yang kolom C, kolom D, dan berlanjut. Kalau kita lihat lagi di database-nya itu, nih, misalnya yang level 2. Yang level 2, ini dia level 2, dari 10 sampai 13. Nah, ini kan benar nih, jadi dari 10 sampai 13 itu 4 pertanyaannya. Dan di koma 3 untuk pertanyaan itu berarti di kolom 3 ini, di kolom C ini, lalu untuk option A-nya itu yang ini, B yang ini, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini skornya sama dengan 0, itu karena kita nanti kan manggil as quiz. Kalau jawaban benar, skornya bakalan nambah 1. Terus, quiz number-nya juga dimulai dari 0. Nah, kalau kita lihat private sub-nya next question, ini kan quiz number sama dengan number tambah 1. Jadi, ini digunakan biar pertanyaannya tuh mengganti gitu. Biar dia pertanyaan ganti dari pertanyaan 1 ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya quiz number-nya itu kurang dari 4, kayak misalnya quiz number-nya 1, jadi indeks dari quiz pertanyaan itu pertanyaan 1, optionnya juga yang 111, nah kalau yang 2, 222, gitu. Dan seterusnya. Lalu di call set quiz tadi yang di sini kan. Setelah itu ada quiz.repaint. Quiz.repaint ini gunanya kayak kalau user form itu kadang ada maksudnya kayak kalau udah kita tuh udah mencet next, jadi datanya itu udah ganti tapi tampilannya belum, kayak ngebug gitu. Jadi biar memastikan tampilannya itu udah berubah,
udah di-refresh, kita pakailah si quick.retain ini. Terus di sini else-nya unload me. Kalau misalnya case number-nya lebih dari 5, dia user form-nya bakal nge-unload biar dia nggak nge-pick drive. Lalu ini ada sintaks modul searching atau game cari hidangan. Nah, diagram alurnya itu seperti ini. Pertama kita start game, terus call user form searching level, di mana setiap level itu user formnya searching level masing-masing gitu. Terus kalau misalnya item get click, dia bakalan ada dua perintah. Itu pertama item count, jadi image visible-nya bakalan false, lalu bersamaan juga bakalan dijalankan add score yang dipanggil dari modul detail. Terus item count, apabila item count-nya itu kecil dari level number plus 4, maka start game-nya false atau game tersebut belum berhasil. Belum berhasil. Dan kalau misalnya sama dengan level tambah 4, maka start game-nya true. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini. Nah, sama-sama as boolean juga, karena biar lebih mudah dan nggak kebanyakan buat sintaksnya. Terus di sini skornya dideklarasiin 0 dulu. Nah, di sini ada if level sama dengan 1, dan result image path sama dengan result image path and slash level 1. Result image path itu apa? Jadi result image path itu alamat dari foldernya. Jadi kalau misalnya ini game yang searching ini itu acuannya dari folder gitu. Kan kalau yang quiz tadi itu dari sheet database, kalau misalnya yang ini dari folder. Jadi kalau misalnya kita buka foldernya, ada folder cari gambar, dan di folder cari gambar itu gambar utuh dari hidangan tersebut disimpan dengan nama result.gif. Disimpan di setiap labelnya gitu. Jadi misalnya saya di level 1, maka game ini tuh bakalan ngebuka folder level 1, terus ngebuka folder gambar, dan mencari folder gambar yang namanya result.gif. Begitu juga level yang lainnya. Makanya di sini ada slide level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 sesuai dengan nama dari foldernya itu. Terus di sini ada item found, sub item found, label as integer, by wrap image as image. Nah, di sini kan image visible-nya false. Itu tuh kalau udah ketemu itemnya, dia bakalan manggil add score. Jadi kalau gambarnya itu dipencet, kalau gambarnya dipencet, skornya itu bakalan nambah. Terus image visible-nya bakalan false, jadi gambarnya itu hilang. Nah, terus di sini juga ada searching label 1, dot score label, dot section sama dengan score. Jadi ini bereferensi dari slide yang di slide 8 ini. Score label caption itu tuh yang ini, yang satu ini. Jadi di samping hamburger ini kan ada 1. Jadi awalnya kan skornya itu 0. Lalu kalau misalnya itemnya dipencet, dia bakalan itemnya bakalan hilang dan skor labelnya bakalan bertambah dari 0 jadi 1, jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa gitu? Kalau kita balik lagi ke yang sintaks tadi, ini itu kan menggunakan select case. Select case itu sama kayak if. Tapi kalau select case ini tuh dibacanya barengan. Sedangkan kalau if itu kan dibacanya dari atas sampai bawah. Jadi skornya itu kalau pakai select case, dia bakalan nambah terus
nambah terus dia bakalan nge-return. Select searching level 1.return. Yang fungsinya itu sama kayak yang di quiz tadi. Dia bakalan nge-refresh lagi biar benar-benar dipastiin tampilannya sudah berubah gitu. Nah, terakhir dia bakalan call check finish. Di check finish ini untuk ngecek skornya itu udah sama atau belum dengan item count. Item count-nya itu kan level tambah 4, di mana levelnya ini as integer. Jadi kayak di level 1 itu yang dicari 1 tambah 4, berarti 5. Kalau di level 2 dicari 6, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya skornya itu besar atau sama dengan item count, maka dia akan nge-unload. Dia bakalan select case lagi, jadi di-unload biar hilang user form-nya. Kalau misalnya skornya udah sama kayak item count. Terus di slide 32 ini ada functionnya kayak gini, if check skornya 5. Ini kan di user form-nya searching level 1. Check skornya 5 karena item count ya, karena item count-nya itu 5. Jadi kalau misalnya udah 5, gen-nya itu bakalan berhasil. Apabila nggak 5 atau kurang dari 5, dia berarti gen-nya belum selesai. Nah, di sini ada item 1 underscore click. Nah, di sini kan ada, jadi ada item 1 underscore click. Jadi yang dipanggil itu gen searching dot item found. Berarti yang dipanggil modul gen searching sub item found, di mana satu ini berarti kan tadi yang di fungsinya item found itu dia level 1, searching level 1, item 1. Jadi kalau misalnya item di klik di level 1, user form searching level 1, item 1 ini bakalan ngejalanin functionnya dari item found, berarti gambarnya akan hilang, terus skornya itu bakalan nambah terus, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya level 2, untuk searching level 2, berarti dia bakalan cek skornya itu 6, lalu item kliknya bakalan nambah lagi, jadi ada item 6 underscore klik, dan begitu juga untuk seterusnya. Nah, kan kalau yang untuk gen searching ini dibuat masing-masing ya user form-nya. Kenapa enggak dibuat template kayak yang quiz tadi? Soalnya kalau misalnya yang gen searching ini letak dari bendanya itu kan diacak beda-beda. Sedangkan kalau misalnya pakai template itu letak dari benda tersebut harus sama terus setiap levelnya. Makanya dibuat beda-beda, dibuat masing-masing karena letak dari benda yang disembunyikan itu beda-beda. Begitu. Yang berikutnya terdapat modul puzzle. Ketika game puzzle dijalankan, program akan mengambil gambar-gambar yang terdapat pada folder masing-masing level, dan gambar tersebut akan dimasukkan ke dalam ke-9 kotak yang terdapat pada user form puzzle. Jika game puzzle level 1, maka folder level 1 yang akan dijadikan data acuan, sehingga folder yang diambil adalah folder level 1 di folder puzzle quiz. Begitu juga untuk level yang lainnya. Kemudian pada setiap folder puzzle quiz tersebut terdapat 9 potongan gambar yang berurutan dengan nama angka 1 sampai dengan angka 9, serta terdapat gambar gabungannya yaitu gambar puzzle yang sudah selesai. Ke-9 gambar tersebut memiliki sintaks yang berbeda-beda. Arah urutannya gambar 1 sampai gambar 9 adalah dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, kotak pojok kiri atas atau kotak 1 berisi gambar 2. Tugas pemain di sini adalah untuk mengisi kotak tersebut dengan gambar 1. Kotak tersebut memiliki sintaks yang apabila diklik, maka akan memeriksa apakah kotak di sebelah kanannya yaitu kotak 2 atau kotak dan kotak di bawahnya yaitu kotak 4 kosong atau tidak.
Apabila salah satu kotak kosong, maka isi dari kotak 1, yaitu gambar 2, akan dipindahkan ke dalam kotak yang kosong tersebut. Setelah itu, program akan memanggil solve check yang memiliki fungsi untuk memeriksa apakah urutan gambar sudah sesuai atau belum. Permainan puzzle dinyatakan berhasil jika setiap nomor pada gambar di dalam kotak dan nomor kotak itu sendiri sama. Kotak 1 berisi gambar 1, kotak 2 berisi gambar 2, hingga kotak 9 berisi gambar nomor 9. Sebaliknya, apabila nomor kotak dan nomor gambar terletak pada tempat yang berbeda, maka permainan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Kemudian untuk sintaksnya, yang kedua ini terdapat subset image level as integer. Fungsinya yaitu jika kita memainkan level 1, maka program akan membuka folder level 1 dan kemudian membuka folder puzzle quiz. Dan di sini dibuat perintah untuk memasukkan gambar potongan gambar landmarknya ke user form yang ada. Untuk yang pertama ini, program menampilkan gambar bernama 1 JPEG pada folder puzzle di level 1. Di sintaks ini terdapat .picture dan .tag di setiap levelnya. Jadi, jika semua picture dan tag sudah berpasangan sesuai nomor masing-masing, maka potongan-potongan gambar sudah sesuai urutan dan puzzle akan dinyatakan berhasil. Kemudian untuk image result.picture adalah perintah untuk menampilkan gambar puzzle yang sudah jadi. Slide ini merupakan sintaks pada user form puzzle. Private subimage click ini merupakan fungsi untuk memanggil gambar. Call image slide dan call soft check akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Untuk gambar yang di sebelah kanan, fungsi shuffle ini digunakan untuk mengacak potongan-potongan puzzle gambar. Jadi awalnya program memanggil gambar dari folder itu sudah berurutan sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Jadi sudah berurutan dan berpasangan antara picture dan tag. Jadi picture 1 dengan tag 1, picture 2 dengan tag 2, hingga picture 9 dengan tag yang ke-9. Kemudian gambar baru akan diacak dengan fungsi ini, sehingga pada akhirnya gambar tetap bisa selesai. Jika program awalnya memanggil gambar langsung secara acak, nanti dikhawatirkan puzzle bisa jadi tidak akan selesai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai private subimage slide. Sebagai contoh, di sini private subimage 1 slide pada potongan puzzle terletak pada bagian kiri atas. Jadi ini merupakan terletak pada kotak pertama di bagian kiri atas. Sehingga potongan gambar itu hanya bisa berpindah ke sebelah kanannya, yaitu tag nomor 2, atau sebelah bawahnya, yaitu tag nomor 4. Oleh karena itu, di image slide ini, di fungsi image slide ini, setiap kotak atau potongan gambar memiliki sintaks yang berbeda-beda tergantung pada kemungkinan arah geraknya. Untuk fungsi subswap ini berfungsi untuk mengecek picture dan tag gambarnya. Jika kotaknya kosong, maka tagnya di sini hanya tanda petik saja. Subswap akan mengecek di mana saja kotak yang kosong, sehingga potongan gambar bisa berpindah ke kotak tersebut. Kemudian terkadang dalam makro Excel, setelah selesai menjalankan program, datanya sudah diubah oleh program tersebut, tetapi tampilannya belum berubah. Maka terdapat digunakan fungsi repaint ini. Repaint ini berfungsi untuk merefresh ulang tampilan agar bisa dipastikan sudah berubah sesuai dengan perintah yang diinginkan. Untuk private solve check berfungsi untuk mengecek apakah image dan tag sudah berpasangan sesuai dengan nomornya. Kecuali untuk image 9, tagnya kosong atau hanya berupa tanda petik saja, karena memang di game puzzle-nya tidak ada konten atau gambarnya. Jadi di game puzzle-nya itu di kotak 1 sampai kotak 8 terdapat potongan-potongan gambar, tapi di kotak 9 tidak ada gambar atau kontennya, dibiarkan kosong agar potongan gambar itu bisa berpindah-pindah. Kemudian, jika sudah berpasangan,
is puzzle solved sama dengan true, yang berarti puzzle sudah berhasil diselesaikan dan tampilan akan berubah ke user form fun fact, sehingga di sini user form puzzle langsung bisa di-unload. Kemudian yang terakhir, jika kita kembali ke slide user form yang paling atas ini, di sini terdapat is puzzle solved as boolean. Jika is puzzle solve-nya true, maka puzzle selesai. Dan jika is puzzle solve-nya false, maka puzzle belum selesai. Dan di bawahnya ini dirangkum deklarasi fungsi per image dengan merecall fungsi image dan softset yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi mengenai final project Game Save the Landmark dari kelompok 3 kelas A. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.